Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bahasan kita hari ini adalah tentang record atau artinya mengkode ulang ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang compute. Jadi bagaimana kita mengolah data secara deskriptif ya. Nah, sekarang kita akan mengolah data deskriptif tadi yang kita sudah ketahui tentang skornya, itu akan kita golongkan ya. Contohnya ini ya, kemarin yang sudah dikerjakan. Misalnya ini adalah satu set data dimana isinya ini adalah soal nomor 1 sampai soal nomor 15. Ini untuk mengukur pengetahuan. Nah, saat datanya ini terisi ya, setiap jawaban benar ya, ini adalah skornya 1 dan jawaban salah skornya adalah 0. Di sini ada 10 responden ya. Nah, setelah dimasukkan, setelah kita entry datanya ya, nah didapatkan bahwa skor benar pada responden yang pertama A, skornya itu ada 11. Nah, kemudian responden yang kedua nilai benarnya ada 12 dan seterusnya sampai responden nomor 10. Kemudian dari skor ini akan kita konversikan ya. Konversinya masih ingat kan ya? Jadi kemarin itu dari transform kemudian compute ya. Nah, di sini nilainya ini adalah hasil skor ini ya. Kemudian dibagi jumlah total soal, kalau benar yaitu 15, kemudian dikalikan 100 sehingga hasilnya adalah nilai ini ya. Nah, tentu saja ada kriterianya ya. Kriterianya ini jika baik itu jika nilainya adalah 76 sampai 100. Kemudian cukup jika nilainya 57 sampai 75. Kemudian kalau kurang itu adalah jika kurang dari 57. Itu kita menggunakan standar yang nota Atmojo ya. Nah, misalnya kalau di sini hanya 10 responden, mungkin kita langsung bisa menentukan bahwa yang pertama ini nilainya 73, ini adalah cukup. Kemudian yang nomor 2 ini adalah baik. Iya, ini hanya 10 responden. Bagaimana jika kita mempunyai 100, 200 atau bahkan 1000 responden? Apakah kita akan menentukan satu persatu? Nah, makanya perlunya kita melakukan record atau kode ulang. Oke, mari kita mulai ya. Jadi pertama yang kita buka adalah transform. Oke. Kemudian, nah ini ya, pilih yang record into different variable. Oke, kita klik ya. Nah, di sini ada input variable menjadi output variable ya. Input variable ini variabel yang akan kita masukkan, yang akan kita kode ulang itu variabel yang mana ya. Nah, dari variabel ini yang akan kita kode ulang adalah variabel pada nilai. Berarti nilai ini kita masukkan. Oke. Nah, kemudian di sini akan ada tanda panah menjadi tanda tanya. Artinya nilai ini mau diubah menjadi apa? Nah, diubah menjadi apa ini yang disebut sebagai output variabel. Nah, di sini kita menuliskan output variabel. Untuk menuliskan output variabel itu sama persis menuliskan pada name. Jadi syaratnya tidak boleh ada nama yang double, tidak boleh menggunakan spasi. Ya. Oke. Misalnya saya di sini mau memberikan judul nilai cut. Ya. Cut. Kemudian saya kasih judul kategori nilai. Oke, change. Nah, maka di sini sudah akan muncul bahwa nilai ya, nilai yang ini variabel lama itu akan dirubah menjadi output variabel yang namanya adalah nilai cut. Nah, kemudian kita tentukan old and new value, nilai lama dan nilai yang baru ya, klik. Nah, oke.
Sekarang old value ya. Value ini jika nilai lamanya itu bentuknya adalah kategori ya. Kategori ini berarti di sini kodenya kan bisa 1 2 3 ya. Tapi kalau bentuknya angka seperti ini, maka yang akan kita gunakan adalah ini ya. Mulai dari ring, kemudian ring lowest, kemudian ring value to highest ya. Oke. Sekarang kita gunakan kriteria yang pertama. Baik ya. Baik itu jika nilainya adalah berapa tadi? Lebih dari 76 ya. Lebih dari 76. Ya. Oke, lebih dari 76. Nah, perhatikan. Untuk kriteria yang tertinggi ini, kita menggunakan rank value through highest. Rank value through highest ini adalah angka minimal pada kategori yang paling atas. Ya. Jadi kalau kategori atasnya itu adalah baik, kemudian cukup, kurang, maka kategori yang atas itu adalah baik. Nah, di sini diambil nilai yang paling minimal. Jadi kalau tadi baik itu adalah 76 sampai 100, maka nilai yang paling minimal itu adalah 76. Oke. Kemudian 76 ini baik ini mau saya ganti menjadi kode apa? Ya, kodenya itu akan saya beri angka 1. Add. Nah, kemudian yang kedua, rentang. Cukup ya. Cukup itu tadi rentangnya antara 57 sampai 75. Ya, 57 sampai 75. Nah, kalau di sini rentangnya itu 57 sampai 75, karena ini adalah komputer ya. Kadang-kadang nilainya nanti ada beberapa digit di belakang koma seperti ini ya. Contohnya 73,33, 86,67. Nah, nanti akan muncul pertanyaan, jika seandainya nilainya nanti adalah 75,9, maka dia akan masuk kemana? Ya. Nah, sehingga pada kategori cukup ini, pada ringnya tidak cukup hanya dikatakan sebagai 57 sampai 75, tetapi 57 sampai 75,9 ya. Sehingga nanti kalau ada beberapa digit di belakang koma, yang penting itu masih kurang dari 76, karena 76 itu sudah masuk kategori baik. Artinya yang di bawah 76, 75,9 itu nanti masih dalam kategori cukup. Nah, ini akan saya berikan kode 2, add. Oke, sekarang kategori yang ketiga adalah kategori yang pengetahuan yang kurang. Pengetahuan kurang itu tadi nilainya adalah 5 kurang dari 57 ya, kurang dari 57. Nah, sekarang kita ke sini, rank lowest true value. Nah, pada rank lowest true value ini adalah nilai maksimal ya, nilai maksimal pada kategori yang paling bawah ya. Nah, kalau di sini nilai maksimalnya itu adalah berapa ini? 57 ya. Nah, 57. Artinya ini nanti kalau dia ini kurang dari 57 kan ya. Berarti nilai maksimal yang kurang 57 itu berapa? 56,9. Karena nanti saat dia 57 sudah masuk ke dalam cukup. Sehingga kurang ini artinya kurang dari 57, berarti kurang dari 57 nilai yang paling maksimal adalah 56,9. Saya berikan kode 3, add. Oke. Continue. Oke, sekarang kita lihat seperti apakah hasilnya. Sudah muncul ya. Nah, ini kan sulit ya dibaca ya, kok 211 gini. Maka kita akan beri nama di sini ya.
value, kita beri value. 1 tadi adalah baik, 2 tadi adalah cukup, 3 tadi adalah kurang. Nah, oke. Nah, sehingga di sini sudah akan muncul ya, responden pertama pengetahuannya adalah cukup, kedua, 3, 4 ini adalah baik, yang selanjutnya cukup. Nah, sekarang kalau seperti ini kan perlu dianalisis deskriptif. Ya, kita mau mencari prosentasenya. Ya. Oke. Analyze descriptive statistik, karena ini data kategori, maka kita masuk ke frekuensi. Kita masukkan saja. Ya. Kategori nilai. Oke. Ya. Nah, maka akan muncul dari 10 responden tadi pengetahuan yang baik itu ada 7 orang, yaitu 70%. Yang cukup ada 2 orang, yaitu 20%. Yang kurang adalah 1 orang, yaitu 10%. Jadi kalau disimpulkan pengetahuan pada satu set data ini adalah tergolong pengetahuannya adalah baik. Oke. Ya. Oke. Itu tadi tentang record ya. Nah, saya kira apa yang perlu saya sampaikan cukup ya. Jadi kuncinya adalah belajar, mencoba dan mencoba. Oke. Saya akhiri sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.